Main saham bikin cepat kaya ya? Kalau mau cepat kaya, ya piara tuyul atau babi ngepet. Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Siapa bilang investasi saham adalah hal yang sulit dipahami dan membosankan? Saya ingin membahas 3 hal menarik dari buku Who Wants to Be a Smiling Investor, karya Lukas Tiatmaja dan Tom Dean. Buku ini menjelaskan investasi saham dengan kartun jenaka dan penjelasan yang mudah dipahami. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini atau baru lihat channel ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Disclaimer buku. Informasi dari buku ini tidak ditujukan untuk merekomendasi pembaca untuk membeli atau menjual saham tertentu. Buku ini juga tidak menjamin Anda bisa ngakak saat membaca buku ini. Meskipun kualitas humor buku ini cukup baik, tapi siapa tahu saraf humor Anda sedang terganggu akibat sakit gigi atau ditagih hutang. Yang pertama, sedang bermain dadukah kita? Sering kita dengar nasihat untuk tidak bermain saham karena itu membuat kita menjadi seorang spekulan, bahkan penjudi. Apa sih perbedaan antara investasi dan spekulasi atau judi? Menurut Benjamin Graham, investasi adalah kegiatan berdasarkan analisis menyeluruh serta menawarkan keamanan dana investasi dan imbal hasil yang wajar. Di luar itu adalah spekulasi. Graham menekankan investasi harus punya aspek keamanan dan probabilitas keberhasilan relatif besar. Dengan kata lain, resiko sebuah investasi harus masuk akal. Sebagai contoh, ada seorang penjual menawarkan produk investasi kepada Anda tentang eksplorasi minyak di Afrika dengan imbal hasil mencapai 500% per tahun. Jika kita membeli produk tersebut, berarti kita sedang berspekulasi. Kenapa? Kita tidak punya rekam jejak si penjual, yang pertama. Yang kedua, kita sama sekali buta mengenai bisnis yang ditawarkan. Yang ketiga, tawaran imbal hasil yang terlalu fantastis. Dan mari kita bandingkan dengan membeli saham perusahaan pemerintah di bidang telekomunikasi. Uang kita relatif lebih aman, peluang untung pun juga lumayan besar, dan kerugian kecil. Inilah yang dinamakan investasi. Ngomongin tentang investasi, terdapat 2 jenis pemain saham, yakni investor dan trader. Yang pertama, investor. Investor tidak akan khawatir dengan naik turunnya harga saham akibat sentimen sesaat. Bagi investor, saham adalah kepemilikan perusahaan atau bisnis. Investor akan mengharapkan keuntungan dari pertumbuhan pendapatan dan lebih bersih perusahaan secara jangka panjang, serta kondisi fundamental perusahaan. Sedangkan trader, naik turunnya harga saham justru memberikan kesempatan untuk menangguh keuntungan yang besar. Trader mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga secara jangka pendek. Dia sibuk memprediksi kemana harga saham akan bergerak besok, lusa, atau minggu depan. Trader bisa menikmati keuntungan besar dalam waktu singkat. Yang kedua, manajemen risiko ala Sun Tzu. Bermain saham mengandung risiko cukup tinggi, makanya investor saham harus mengenal diri sendiri dan aset yang ingin dibeli supaya menang. Aspek-aspek yang perlu kita tahu dalam diri sendiri yakni yang pertama, motivasi investasi. Semoga Anda memilih demi masa depan yang cerah adalah motivasi Anda. Yang kedua, kekuatan keuangan. Anda harus menggunakan uang sisa atau uang dingin atau sudah memiliki tabungan atau dana darurat sebelum memulai investasi. Yang ketiga, temperamen. Semoga kamu termasuk orang yang objektif, terbuka, belajar dari kesalahan, tidak gampang panik atau stres, berpikir dengan jernih, tidak serakah, dan ambil risiko berlebihan. Yang keempat, tipe investor tuh ada macam-macam. Yang pertama, friend investor. Investor yang tergantung dari nasihat teman untuk membeli dan menjual saham. Nah, ini dulu aku banget nih. Kemudian yang kedua, technical investor. Investor yang membeli dan menjual saham berdasarkan analisis pergerakan harga saham. Terus yang ketiga, ada economist investor.
Ini investor yang membeli atau menjual saham berdasarkan peramalan kondisi ekonomi. Jadi melihat nih apa sih yang lagi happening sekarang gitu. Terus yang keempat, scuttlebutt investor. Investor yang membeli atau menjual saham berdasarkan rumor tentang perusahaan. Terus yang kelima, value investor. Investor yang berusaha memperkirakan sebuah saham yang kemudian dibandingkan dengan harga di bursa saham. Kemudian yang keenam, growth investor. Itu adalah investor yang berusaha membeli saham-saham yang memiliki prospek pertumbuhan laba yang baik. Untuk keenam tipe investor ini, apapun yang di sana, apapun yang Anda pilih, sebaiknya Anda konsisten dan mendalami gaya atau strategi investasi yang Anda yakini dan Anda dapat berusaha nyaman di dalamnya. Kemudian, cara kita mengenali aset yang ingin kita beli dapat menggunakan pendekatan analisis teknikal dan analisis fundamental. Yang pertama, analisis fundamental. Mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi dasar perusahaan, seperti kondisi ekonomi makro, industri, dan perusahaan. Fundamental mempelajari apa saham yang akan dibeli dan dijual. Kemudian yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal mempelajari pola pergerakan harga di masa lalu untuk meramal pergerakan harga di masa mendatang. Teknikal ini mempelajari kapan membeli atau menjual suatu saham. Kemudian yang ketiga, 8 jurus dewa mabuk. Berikut ini 8 jurus yang dapat digunakan untuk bermain saham menurut buku ini ya. Yang pertama, value investing, yakni mencari saham pada kelompok 10% saham yang memiliki PER terendah. Kemudian DER di bawah 1. Dividend yield minimal 5%, pertumbuhan EPS 7% per tahun selama 10 tahun, kemudian aset lancar 2 kali dari hutang lancar. Kemudian harga pasar saham di bawah nilai wajar saham. Kunci keberhasilan jurus ini adalah kesabaran mencari saham perusahaan bagus dan menunggu waktu yang tepat untuk membelinya. Kemudian yang kedua, growth investing. Itu memiliki pertumbuhan EPS per tahun 5% sampai dengan 12% selama 5 tahun. Memiliki pertumbuhan laba yang lebih tinggi daripada pesaingnya. Yang ketiga, growth reasonable price. Itu gabungan jurus value investing dan growth investing, di mana PEG-nya itu kurang dari 1. Semakin kecil, semakin baik. Kemudian income investing. Itu biasanya diambil oleh orang-orang yang suka dengan pembagian dividen. Minimal ya 5-25 tahun terakhir dia selalu membagi dividen dengan konsisten. Dividennya juga minimal 3% aja. Yang kelima, random walk investing, yakni membeli saham yang terlalu murah. Ketika harga terlalu mahal, maka akan menjual saham tersebut. Terus yang keenam, Rip Van Winkle investing. Investor membeli dan menentukan untuk menahannya dalam jangka yang panjang, bisa 3 sampai dengan 20 tahun. Dia memilih yang memiliki competitive advantage dan leadership yang kuat, dan produknya masih dibutuhkan setidaknya 20 tahun mendatang. Menerapkan GCG dan tidur aja sesuai jadwal tanpa pengaruh hiruk-pikuk harian pasar modal. Kemudian yang ke-7, dollar cost averaging. Ini biasa sering banget kita dengar. Berinvestasi dengan jumlah yang sama dan periode tertentu, misal sebulan, kuartal sekali secara rutin dan selalu konsisten ya. Kemudian yang terakhir, diversifikasi among stocks. Beli 10-20 saham di industri berbeda. Jangan main saham sebelum ngakak baca buku ini. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen apa hal menarik dari buku ini. Dan komen juga mau video apa lagi yang akan saya bahas. Share juga agar orang-orang terdekatmu bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Billy dari Ngeteh, sampai jumpa.